ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Kenapa? Karena kita itu gampang banget kena diabetes, tapi kita bingung cara menanggulanginya. Kita cuma tahu kalau diabetes itu jangan makan gula. Tapi sekalinya kita nggak makan gula, kok kayaknya tetap diabetes ya. Kita punya device Prive, Anda sudah menggunakan dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata kalau untuk perkara diabetes, ada hal-hal yang harus diperhatikan dari dalam tubuh kita. Gitu. Jadi even biarpun dari secara device itu dari luar, memang menyerap ke dalam tubuh. Tapi kalau misalnya diabetes itu, atau mungkin penyakit sakit-sakit lainnya, itu ternyata ada penanggulangan yang harus diselesaikan atau dibantu nutrisinya dari dalam. Gitu. Jadi kebayang ya kalau misalnya nutrisi dalamnya ada, perbantuan device yang bagus dari luar pun juga ada, plus gaya hidup kita itu harusnya akan ada potensi kesembuhan, ya, ya. Tapi kesembuhannya tergantung dari masing-masing fisik ya. Jangan jangan dipatokin semuanya karena diabetes itu kan ada step, ada levelnya, ya. Dan apakah di sini mungkin bagi Anda yang sedang diabetes atau mungkin nggak terdeteksi diabetes tapi setiap hari harus makan gorengan atau mungkin harus minum kopi gula aren, ya ini mungkin akan menjadi salah satu fokus kita untuk materi hari ini. Nah, dan hari ini saya itu hanya nge-host, enggak deh. Hari ini saya ditemani oleh pembicara yang sangat ahli dalam produk yang akan dipresentkan untuk kita semua, dikenalkan untuk kita. Tapi beliau ini, Pak Nyoto Setianto ini, yang mau menginformasikan kepada Anda sedikit bahwa ternyata beliau ini adalah seorang herbalis, naturopat, pemerhati dunia nutrisi dan pengobatan tradisional. Ya, certified Depdikbud dan certified Yamamoto Scalp Acupuncture. Jadi saya yakin banget ini nggak salah pembicara Pak Nyoto hari ini untuk membahas tentang produk yang baru bulan ini di launching, Terazen, dan juga berkaitan dengan diabetes. Ya. Beliau pun juga dari tahun 2000 sampai sekarang itu juga sudah banyak pengalamannya terkait dengan kesehatan sebagai konsultan kesehatan, sebagai ex-ketua tradisional Chinese medicine, ya, dan pernah menjadi pembicara kesehatan di banyak sekali acara, ya. Jadi saya yakin Anda harus memperhatikan setiap kata-kata Pak Nyoto ini. Ya, karena banyak sekali yang wah banget dari Pak Nyoto ini, ya. Oke. Ini 36 ya. Selamat malam untuk Anda semuanya ya. Dari Pekanbaru ada, dari Serpong ada gitu. Dan semoga ada yang dari jauh banget mungkin, dari Papua mungkin ada. Langsung aja. Oh, ini ada yang dari Sumut nih. Saya membaca ada nama Sumut, Sumatera Utara harusnya ya. Oke, selamat malam untuk Pak Nyoto. Nama akunnya MBS Link. Saya jadi agak pusing. Ya, nanti diubah ya. Oke, selamat malam Pak Nyoto. Selamat malam Bu Fania, selamat malam semuanya. Nah, Salam Pride, ya. salam sehat, cantik, banyak uang. Iya, sehat, cantik, kaya gitu ya. Aku tuh dulu pernah dengar ada member yang mungkin secara nggak sadar bilang cantik, sehat, bersahaja. Kangen dong. Kayaknya saking terlalu semangatnya ya, sampai Iya, salah gitu ya. Tanya tuh apa kabar? Semoga Anda sehat ya. Harus sehat, terbaik. karena pasti nyemprot terazen terus. Betul. Yes, mantap. Saya juga ada, udah mau habis lagi ya. Ya, semprot dulu deh Nah, ini sebelum saya ngomong-ngomong sharing. mamer-mamer terazen nih, yang lain udah pada punya belum nih? 41 partisipan di sini. Nyemprot lagi nih. Harus punya ya, harus nyobain, harus merasakan kekuatan enzim itu. Ya. Kalau di toko buku banyak banget buku yang membahas tentang enzim, artinya enzim itu sepenting itu untuk tubuh kita. Tapi memang
kita banyak sekali nggak paham sebenarnya enzim itu apa. Padahal setelah saya pelajarin, enzim itu ternyata melebihi vitamin A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L. Gitu. Gitu. Jadi saya langsung aja, Pak Nyoto, saya langsung berikan waktu dan materinya kepada Anda semuanya. Silakan, Pak Nyoto. Oke, selamat pagi aja deh, biar semangat ya. Hari ini saya ingin share tentang Teragen vs diabetes gitu ya. Kenapa saya hari ini tertarik untuk bahas diabetes? Karena kan diabetes itu orang kenal the mother of disease, ibunya segala penyakit. Nah, nanti lawannya ibu segala penyakit mesti the mother of nutrition ya, kebetulan Teragen. Nah, kita bahas dulu tentang apa sih kencing manis atau diabetes mellitus gitu ya. Jadi kalau orang kena kencing manis atau diabetes mellitus itu kan umumnya karena kadar gula di dalam darahnya itu meningkat dari batas normal gitu ya. Dan apa sih penyebabnya? Ya penyebabnya bisa karena insulin yang fungsinya membawa gula masukkan ke dalam sel itu udah kurang atau sedikit. Jadi kalau insulinnya atau kurir yang bawa gula ke dalam sel sedikit, otomatis gulanya banyak di dalam darah karena tidak bisa dimasukkan ke dalam sel karena kurirnya atau insulinnya sedikit. Ya, kemudian ada lagi nih, insulinnya normal, cukup untuk membawa gula ke dalam sel, tapi selnya menolak untuk menerima gula. Gula artinya ten gitu ya. Jadi ada dua, satu insulinnya kurang atau selnya menolak gula ya. Itu yang menyebabkan gula dalam darah kita meningkat gitu ya. Jadi penyebab utamanya sih kalau secara umum orang bilang karena kebanyakan makan yang mengandung gula. Nah, gula itu identik dengan karbohidrat. Karbohidrat itu identik dengan makanan pati, misalnya umbi-umbian juga, biji-bijian ya, seperti nasi, kelebihan. Nah, masalahnya itu banyak orang kita yang tidak paham bahwa yang namanya gula itu banyak gula yang tersembunyi ya karena orang asumsinya gula itu ya gula pasir yang manis gitu ya yang serba manis semuanya gula padahal banyak yang tidak manis itu juga mengandung gula karena begitu kita kunyah bercampur dengan enzim amilase air liur berubah menjadi glukosa gitu ya apalagi makanan yang saset-saset ya dalam waktu itu saya berpikir bahwa yang paling berbahaya itu gula pasir. Ternyata gula pasir itu nggak ada apa-apanya deh dibandingkan maltodextrin. Maltodextrin itu juga gulanya sangat tinggi dan indeks glikemiknya tinggi. Nah, teman-teman kira-kira ini suara saya jelas apa tidak ya? Moga-moga jelas ya. Jelas kok, Pak. Jelas ya. Lancar. Heeh. Jadi yang kita khawatirkan itu banyak orang yang tahu bahwa gula itu banyak yang tersembunyi. Jadi misalnya saya makan nasi tapi lauknya pakai bihun, habis itu pakai kerupuk, habis itu pakai tahu, habis itu pakai tempe misalnya. Itu sebagian besar karbohidrat. Jadi murni karbohidratnya banyak sekali yang kita konsumsi sebagian besar adalah gula, tapi tidak terasa seperti gula gitu ya. Nah, apalagi setelah itu minumnya teh manis dan jadi gaya hidup atau kebiasaan. Lama-lama kemampuan tubuh kita untuk menyerap gula itu berlebih. Jadi seandainya tubuh kita itu kebanyakan gula di dalam darah, insulin kalau bawa gula itu udah nggak bisa membawa masukan ke dalam sel, biasanya gula itu dirubah sama insulin ya menjadi glikogen. Nah, glikogen itu sama insulin dimasukkan ke otot sebagai gudang gudang gula. Selain ke otot dimasukkan ke dalam liver. Jadi gudangnya gula di otot maupun di liver. Jadi kalau kita kekurangan gula, tubuh kita akan mengeluarkan cadangan gula yang ada di otot maupun di liver, gitu ya. Nah, cuma yang menghasilkan insulin ini dari organ yang namanya pankreas. Jadi pankreas itu menghasilkan hormon insulin sekaligus juga enzim ya. Tapi yang pada kesempatan ini saya cuma bahas tentang hormonnya aja. Jadi insulin itu membawa gula ke dalam darah. Kemudian juga ada temannya insulin yang diproduksi oleh pankreas namanya glukagon. Itu nanti memecah simpanan gula di lever maupun di otot untuk jadi gula. Jadi kalau insulin bawa gula, glukagon itu memecah gula yang ada di lever. Karena insulin kan menyimpan gula di dalam lever di otot. Tapi kalau udah di otot penuh, di lever juga gudangnya penuh, dimasukkan ke sel juga udah berlebih, mau nggak mau
gula ini dirubah menjadi lemak adiposa. Lemak adiposa inilah yang bisa membentuk menjadi obesitas, gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita sudah kelebihan gula terus-menerus, lama-lama kemampuan tubuh kita untuk menyerap gula berkurang, akibatnya kita termanifestasi penyakit diabetes. Nah, diabetes itu ada tipenya ya, yang paling umum itu diabetes tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 itu umumnya memang dari lahir dia punya pankreas itu sudah nggak berfungsi optimal alias nggak normal gitu ya. Jadi pankreasnya tidak mampu menghasilkan hormon insulin yang cukup. Akibatnya insulin yang membawa gula ke dalam darah sedikit. Akibatnya gulanya banyak dalam darah. Jadi begitu dicek gula darahnya meningkat karena insulinnya sedikit. Kenapa insulinnya sedikit? Karena pankreasnya dari lahir sudah tidak normal gitu ya. Makanya disebut insulin dependent diabetes ya. Nah, penyebabnya itu bisa karena genetik ya. Jadi ada orang yang kena penyakit diabetes tipe 1 itu karena genetik. Kedua karena penyakit autoimun. Jadi nggak genetis, tapi imunitas kekebalan tubuhnya itu melawan tubuhnya dengan menyerang pankreas sehingga pankreasnya rusak tidak menghasilkan insulin. Jadi penyakit autoimun itu banyak ya. Jadi penyakit autoimun itu tidak melulu lupus, tidak melulu psoriasis, tidak melulu Stephen Johnson, juga termasuk diabetes itu salah satunya juga bisa akibat dari penyakit autoimun. Nah, tapi umumnya orang diabetes tipe 1 itu usianya kurang dari 30 tahun ya. Tapi yang paling banyak itu adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu paling banyak. Jadi diabetes tipe 2 itu penyebab utamanya adalah karena fungsi pankreasnya bisa saja normal, tapi begitu insulin membawa gula ke dalam sel, selnya menolak alias budek. Ya kan insulin bawa gula ke dalam sel, dia ngetok pintu dong. Tok, tok, tok. Sel, saya bawa gula ya, kan kamu butuh gula untuk energi, tapi selnya budek gitu ya. Karena selnya budak, insulin panggil temannya lagi. Jadi ada 2 insulin, 3 insulin, 4 insulin yang berusaha untuk ngetok pintu sel agar mau menerima gula. Jadi untuk memasukkan gula ke dalam sel itu butuh banyak insulin. Akibatnya tetap kekurangan insulin walaupun tubuh produksi insulinnya normal. Kenapa? Karena selnya resisten. Makanya disebut diabetes tipe 2 itu umumnya diabetes tipe resistensi insulin. Ya. Nah, akibatnya dia kena diabetes, tapi umumnya orang yang kena diabetes tipe 2 ini orang yang usianya di atas 30 tahun itu masih salah ya ininya nanti ceritanya orang yang berusia di atas 30 tahun gitu ya. Nah, ada lagi diabetes gestasional. Ini biasanya kalau proses kehamilan menyebabkan perubahan hormon, hormon glukagonnya meningkat, gula darahnya makin meningkat, akibatnya diabetes hanya pada saat dia hamil. Jadi ada orang kalau hamil gula darahnya naik, itu juga ada, disebut diabetes gestasional. Nah, diabetes spesifik itu karena faktor kerusakan pankreas, bisa jadi karena kecelakaan pankreasnya pas trauma, bisa jadi ada tumor di pankreasnya, bisa karena kebanyakan obat-obatan kimia yang merusak pankreas, dan sindroma umum lainnya bisa menyebabkan diabetes spesifik. Tapi umumnya diabetes yang berkembang itu adalah diabetes tipe 2. Dan masalahnya Indonesia ini juga salah satu jumlah penderita diabetes terbesar di dunia. Ya sekarang udah ranking 5. Sebentar lagi ranking 1, walaupun saya nggak suka sih ranking 1 kalau diabetes gitu ya. Nah penderita penyakit diabetes mellitus itu masalahnya semua lapisan umur. Nggak bedain deh, mau kaya, mau miskin, itu bisa kena penyakit diabetes. Mau anak-anak, mau besar, mau tua, bisa kena penyakit diabetes. Karena semua lapisan umur gitu ya. Kemudian sifat penyakit diabetes ini sifatnya menahun alias kronis. Gitu. Jadi sifatnya penyakit diabetes itu lama. Jadi bertahun-tahun. Jadi kalau kita pola makan yang salah selama belasan tahun, itu bisa kena diabetes. Dan begitu kena diabetes sifatnya menahun. Gitu ya. Dan tidak bisa sembuh kalau kita bicara secara medis ya, tapi bisa dikontrol agar gula darah kita tidak lompat ketinggian gitu ya. Karena kalau gula darah kita melampaui batas normal terus-menerus, gula darah kita menjadi kental, itu bisa menyebabkan komplikasi. Ya. Nah biasanya kalau pada anak-anak penyakit diabetes itu gejalanya timbulnya mendadak. Ya, tapi kalau orang sudah berumur,
Nah, biasanya badannya itu udah jadi kurus dulu baru ketahuan kalau diabetes. Nah, pertanyaannya kenapa sih kalau orang diabetes kronis biasanya kurus mendadak? Ya, yang biasanya kurus mendadak kan orang kena TBC kurus mendadak, orang kena hipertiroid kurus mendadak. Dan orang yang tadinya gemuk tiba-tiba kurus, pas dicek oh gula darahnya tinggi. Kenapa ya orang diabetes bisa kurus mendadak? Nah, biasanya orang yang kurus mendadak akibat diabetes tipe 2 itu karena selnya tadi sudah menolak gula. Jadi selnya sudah dimasukkan oleh insulin banyak-banyak, tetap dia tidak bisa mengambil gula, alias resisten. Jadi sel kita tetap butuh gula. Pada saat sel kita butuh gula, dia cari alternatif lain untuk menghasilkan energi. Ternyata alternatif lain untuk menghasilkan energi selain gula adalah lemak adiposa. Jadi lemak tubuhnya kita yang kena penyakit resistensi insulin diabetes ini dibakar oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi bagi kehidupan sel. Tapi akibatnya kalau tubuh kita membakar lemak menjadi energi, lemak kita habis kan terbakar jadi kurus mendadak, tapi zat samping dari pembakaran lemak menjadi energi adalah asam aseton atau asam keton. Jadi kita bisa ketosis. Jadi tubuh kita asam sekali. Kita bisa terjadi penuaan dini, kulit kita menjadi kering, ya kan? Dan badan kita sifatnya asam, badan kita pegel-pegel, nggak nyaman, lemah, karena sudah sangat asam sekali hasil efek samping dari pembakaran lemak yang diubah menjadi energi, sisanya asam keton. Makanya bagi mereka yang diabetes kronis sudah sampai kurus mendadak, kalau dia bicara kadang-kadang mulutnya bau asam aseton karena memang lemak yang dibakar menjadi energi karena tubuhnya sudah tidak lagi mampu menyerap gula sama sekali. Jadi saatnya kita konsumsi gula, tubuh akan mengubahnya dulu menjadi lemak adiposa, baru lemak adiposa dirubah menjadi energi. Ya, jadi tubuh kita udah mulai bodoh gitu ya untuk menghasilkan energi karena selnya sudah resisten. Itulah efek yang menyebabkan betapa bahayanya diabetes tipe 2 karena semakin kita mengolah lemak menjadi energi, sampahnya adalah asam keton, belum lagi efek samping dari diabetes. Tapi penyakit diabetes ini juga ada gejalanya. Gejala umum bagi mereka yang sudah kena penyakit diabetes itu biasanya gampang haus, disebut polidipsi. Kemudian sering berkemih atau sering kencing ya, disebut poliuria. Kemudian gampang lapar, karena begitu kita kurang energi, lemah, karena tubuh kita tidak mampu mengubah gula menjadi energi, tubuh kita lemah, akibatnya apa? Kita bawaannya lapar, ya, bawaannya lapar disebut polifagi. Nah, lama-lama berat badan turun yang saya ceritakan. Karena tubuh nggak bisa memetabolisme gula, bawaannya lesu. Nah, kalau gula dalam darah kita sudah makin banyak, akibatnya darah kita menjadi kental, akibatnya sistem saraf kita menjadi rusak, gampang gatal-gatal, kulit menjadi kering. Kenapa kulit menjadi kering? Karena kalau darah kita banyak gula, itu kan otomatis kental. Kalau kental kan nggak mampu sampai ke pembuluh darah yang halus. Yang namanya pembuluh darah kental nggak mungkin bisa sampai ke yang halus. Akibatnya tidak bisa menghidupi sel-sel kulit. Akibatnya kulit jadi kering gitu ya. Masalah syaraf juga kena, jadi gatal-gatal. Kemudian kalau berkemih, bagi mereka yang gula darahnya sudah di atas 200 mg per desiliter, itu urin atau air seninya itu biasanya terasa manis. Jadi kalau dijilat rasanya udah manis, gula darah kita udah di atas 200 gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bagi mereka yang sudah punya masalah diabetes, itu karena disebut the mother of disease, diabetes itu mengajak penyakit-penyakit lainnya dalam tubuh kita. Nah, bayangkan kalau darah kita kental ya, banyak gula. Nah, gula itu kan sifatnya asam, sifatnya korosif, sifatnya merusak. Pembuluh darah kita begitu banyak gula juga lama-lama terkikis ya. Jadi pengerasan pembuluh darah. Kemudian juga lama-lama sistem pembuluh darah yang halus, yang mikro, ya tidak bisa hidup untuk menghidupi sel-sel yang lain. Akibatnya sel-sel yang halus, yang sangat kecil itu adanya di mata. Mata kurang kebutuhan nutrisi, karena kan darah fungsinya membawa nutrisi, antibodi, hormon, kekebalan tubuh, semua ke setiap sel. Karena darahnya kental, tidak mampu membawa nutrisi ke mata, akibatnya bisa kena penyakit retinopati. Nah, pembuluh darah di otak juga sangat kecil-kecil, sangat mikro, sangat halus. Kalau pembuluh darah kita kental, nggak mampu menghidupi sel-sel otak, bahkan pembuluh darah kita juga banyak mengeras karena banyak gula, bisa terkena stroke gitu ya. Jantung kita yang memompa darah yang kental juga kerja keras, akibatnya jantung kita menjadi bengkak. Kalau jantung kita menjadi bengkak,
hidupan dari katup tidak sempurna, bengkak jantung ya. Akibatnya kita punya masalah jantung koroner juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya gula itu efek samping penyakit lain yang diajak sama ibunya penyakit itu banyak sekali. Bayangkan kalau darah kita kental karena gula kita tinggi ya. Kira-kira ginjal yang fungsinya mencuci darah yang kental lama-lama juga jebol. Kita punya mesin cuci kapasitas 7 kilo misalnya. Tapi setiap hari kita paksakan cuci 40 kilo atau 20 kilo atau 15 kilo dari batas normal. Lama-lama kita punya ginjal yang fungsi mencuci darah juga jebol. Akibatnya kita bisa gagal ginjal juga, fungsi lever terganggu. Nah kalau darah kita kental karena gula darah kita tinggi, ya kalau laki-laki ya banyak yang impotensi gitu ya. Nah, kalau luka juga ada yang lukanya susah sembuh. Kenapa? Karena darah yang kental tidak mampu menghasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Akibatnya lukanya terbuka nggak sembuh-sembuh, bisa masuk infiltrasi dari bakteri, bisa jadi gangren, bisa jadi pembusukan, akibatnya banyak yang diamputasi gitu ya. Jadi banyak sekali efek dari penyakit diabetes ini. Jadi oleh sebab itu bagaimana caranya kalau bisa kita punya gula darah itu kita usahakan senormal mungkin. Walaupun kita sudah termanifestasi gula, bukan berarti kita tidak bisa mengkontrol gula seoptimal mungkin. Jadi kalau bisa bagi mereka yang sudah terkena masalah penyakit diabetes, harus gaya hidup sehat, pola makan sehat, pola pikir sehat, agar gulanya terkontrol. Ya, anggaplah nggak sampai ke kondisi normal, tapi di toleransi gula terganggu tidak menyebabkan efek samping ke organ-organ tubuh yang lain. Ya, jadi ini salah satu ya, kalau kita tahu bahwa kita terkena penyakit diabetes atau tidak, kita lihat dari kondisi gula darah kita. Kalau kita cek, boleh ke rumah sakit, boleh ke toko obat, boleh kita beli alatnya sendiri. Biasanya kalau kondisi normal, kalau kita belum makan kurang lebih 10 jam, begitu cek, gula darah kita pada saat kita belum makan atau kita sudah puasa, itu kurang dari 110 miligram. Ya. Tapi kalau setelah makan, 2 jam setelah makan, itu biasanya kurang dari 140 miligram. Itu disebut kita masih punya kadar gula darah normal. Tapi yang paling akurat itu kalau kita melihat gula darah yang ada di dalam darah atau hemoglobin, disebut kadar HbA1c. Nah, kadar HbA1c bagi mereka yang normal itu di bawah 5,7%. Dan yang paling akurat untuk melihat bahwa kita terkena gula atau tidak, itu adalah kadar HbA1c dibandingkan gula puasa atau gula tidak puasa. Jadi yang paling normal 5,7%. Tapi kalau kita untuk mencapai kondisi diabetes mellitus itu ada step-nya, ada terminalnya. Jadi terminal pertama sebelum kita kena penyakit diabetes mellitus menahun atau kronis, itu namanya toleransi gula terganggu atau pradiabetes. Jadi kalau kita cek gitu ya, gula darah kita itu setelah sebelum makan, setelah puasa itu dicek ternyata di atas 110 miligram. Nah, itu sudah punya masalah dengan diabetes. Atau 2 jam setelah makan gula darah kita lebih daripada 140 miligram. Dicek setelah makan gula darah saya 160 misalnya, 170. Nah itu sudah beranjak menuju diabetes, disebut pradiabetes. Atau saya cek kadar HbA1c saya di atas 5,7%. Jadi kalau dia cek kadar HbA1c saya misalnya 6% atau 6,1% atau 6,2%, kita sudah pradiabetes atau toleransi gula terganggu. Nah, bagi mereka yang sudah kena penyakit diabetes, kondisi gula darah kita itu kadang-kadang walaupun kita tidak makan, kita puasa di atas 110 miligram. Setelah makan kadang-kadang lompatnya bukan lagi 140 sampai 200, bisa 210, 300, 400. Dicek kadar HbA1-nya, HbA1c-nya sudah 6,4%. Ya. Jadi kalau kadar gula darah kita itu sudah dicek setelah makan 2 jam, ya gula darah kita 210 mg per desiliter. Itu udah ciri-ciri diabetes mellitus yang sudah kronis. Saat belum makan pagi, ya bangun tidur dicek, dicek gula darah belum makan belum apa sudah 120 mg per desiliter. Itu sudah termasuk kriteria diabetes mellitus.
Nah, oleh sebab itu kalau kita sudah termanifestasi penyakit diabetes, bagaimana caranya kita keluar dengan cara bijak dari problema penyakit diabetes yang disebut dermatoid disease, gitu ya. Jadi bagi mereka yang belum terkena diabetes, kita mesti tahu dong, risiko tertinggi orang kena diabetes itu apa. Jadi rata-rata orang yang kena diabetes tipe 2, ya, yang bukan dari lahir ya, bukan karena genetis, bukan karena autoimun, itu rata-rata di usia 45 tahun. Nah, dalam pertanyaan ini, kalau kita usianya sudah 45 tahun, apakah selama 10 tahun yang lalu, dari umur 30 tahun sampai 45 tahun, pola makan kita pola makan sehat? Kalau tiap hari konsumsi makan siap saji, makanan instan, makanan yang tinggi gula, tiap hari rajin konsumsi yang manis-manis, kecanduan gula, karena gula itu sifatnya adiksi. Jadi apapun rasa manis yang awalnya dari gula, itu sifatnya adiksi atau kecanduan. Nah, oleh sebab itu kecanduan gula itu lebih berbahaya dibandingkan kecanduan rokok. Cuma kalau kita beli rokok, itu di gambar rokok ada gambar yang serem-serem ya. Ada yang lehernya bolong, ada paru-parunya gosong, ya. Jadi kalau beli rokok itu ada gambarnya yang serem-serem. Cuma masalahnya kalau kita beli gula, itu di kantong gulanya nggak ada gambar serem-serem seperti apa namanya orang komplikasi gula, orang gambar orang kena matanya kena matanya glaukoma atau kakinya kena gangren akibat gula, nggak ada. Padahal adiksi gula itu sangat-sangat luar biasa. Nah, rumah sakit ketergantungan obat banyak, tapi rumah sakit ketergantungan gula belum ada. Padahal gula itu sama berbahayanya dan sama-sama membuat kita kecanduan sama seperti narkoba gitu ya. Nah, dan mereka yang punya masalah obesitas. Jadi kalau berat badan kita lebih dari 120% berat badan ideal gitu ya, itu resiko kena diabetes tipe 2. Yang ketiga, kalau di keluarga kita ada yang menderita diabetes, karena diabetes itu sifatnya adalah menurun. Ya, jadi makanya penderita diabetes itu kenapa semakin lama semakin banyak jumlahnya, bukan semakin berkurang, karena sifatnya genetis. Ya, dan kalau seandainya lagi hamil juga hiperglikemik, mudah kadar gulanya naik, juga bisa kena diabetes risiko tinggi. Apalagi kalau dia hamil, anaknya ternyata lahirnya lewat dari 4 kilo, jadi anaknya besar, itu juga bisa risiko diabetes ya. Dan mereka yang punya masalah kolesterol tinggi atau dislipidemia. Jadi lemak baiknya sedikit di bawah 35 mg per kiloliter, tapi trigliseridanya tinggi, LDL-nya tinggi, itu juga risiko kena diabetes, gitu ya. Jadi bagi mereka yang udah dicek kadar kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, itu berisiko terkena diabetes, gitu ya. Jadi paling penting kalau kita ingin sehat, kita harus tahu kondisi berat badan kita harus tahu kita obesitas atau tidak, kita punya masalah dengan tensi, kita punya masalah dengan kolesterol atau tidak, gitu ya. Jangan sampai kita termanifestasi diabetes karena tidak pernah mengecek kondisi kadar gula darah kita, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada lagi gambaran tentang fungsi dari pankreas ya. Pankreas itu selain menghasilkan enzim, ya, kita ada bahas enzimnya nanti. Yang kita bahas adalah hormon yang dihasilkan pankreas itu adalah insulin ya. Juga selain insulin juga glukagon ya. Jadi kalau insulin kita tidak optimal karena pankreas kita sudah mulai lemah, ya kita bisa kena diabetes karena memasukkan gula ke dalam sel udah sedikit atau sel-sel kita sudah mulai berkurang. Nah, Bapak Ibu, ternyata penyakit gula itu dari pola makan tidak melulu karena gula. Hasil penelitian di Amerika, FDA dan sebagainya, itu karena trans fat, Bapak Ibu. Apakah itu trans fat? Trans fat itu adalah minyak yang dipanaskan, minyak goreng tentunya ya, dipanaskan sampai lama. Jadi kalau kita lihat kita ke restoran tiap pagi ya, biasanya makan kentang, makan apapun itu kan minyaknya mendidih ribuan derajat dan lama sekali. Dan kita konsumsi apapun yang dimasak di situ, Bapak Ibu, itu akan menghasilkan trans fat. Nah, trans fat itu sifatnya akrilamid. Akrilamid itu akan melapisi sel-sel kita sehingga sel-sel kita menjadi budak, jadi resisten, begitu insulin bawa gula ke dalam sel, dia tidak bisa menerima gula. Jadi kebanyakan makan goreng-gorengan, kebanyakan makan minyak-minyakan itu juga pencetus diabetes. Ya, termasuk di Amerika juga banyak orang penderita diabetes, walaupun karbonnya sedikit, ternyata kebanyakan konsumsi daging merah yang kadar lemaknya tinggi, apalagi digoreng, dibakar dengan minyak yang sangat tinggi dan menghasilkan trans fat.
trans fat ini lemaknya itu sangat menyebabkan resistensi insulin, menyebabkan diabetes tipe 2 gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan pola makan kita, apakah pola makan kita banyakkan makanan mati atau makanan hidup. Kalau kita kebanyakan makanan mati, ya kita otomatis cepat mati. Kebanyakan makan makanan instan, otomatis umur kita instan juga gitu ya. Apa sih yang disebut makanan mati? Makanan yang sudah diolah berkali-kali sampai tubuh kita tidak mengenal kalau itu makanan, dianggap sampah, tapi tubuh kita bekerja keras untuk menghasilkan nutrisi, karena tubuh kita butuh nutrisi. Jadi yang dikuras enzim kita. Nah, luar biasa sekali ya. Enzim kita capek sekali mengolah makanan yang rasanya enak di mulut, tapi berbahaya bagi kesehatan kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya masalah diabetes, gula darah kita sudah tinggi, darah kita sudah kental karena di atas 200 mg per desiliter, 300 mg per desiliter, 400 mg per desiliter, itu banyak yang luka tidak bisa kering-kering. Akibatnya diabetes gangren. Dan sistem saraf kita juga mati. Kenapa mati rasa? Karena sistem saraf kita butuh makanan nutrisi, darah kita kental, nggak mampu membawa nutrisi sampai ke tiap sel. Karena sel bisa dikasih makan, syaratnya pembuluh darah kita mesti tidak kental, tidak apa namanya encer ya. Jadi bisa ke pembuluh darah yang halus menghidupi saraf dan kulit. Akibatnya banyak yang mati rasa, jadi ulkus, nekrobiosis, dan sebagainya. Ya. Ini yang disebut dengan efek samping dia dari penyakit diabetes. Ya. Jadi efek samping dari penyakit diabetes itu banyak sekali. Jadi bagaimana caranya kita menghindari dari efek samping dari penyakit the mother of disease ini, Bapak Ibu. Nah, kalau udah melihat bagaimana berbahayanya penyakit diabetes, kita harusnya berusaha untuk keluar dari problema itu dengan cara yang paling bijak. Oke ya. Sekarang kita cerita tentang bagaimana caranya kita keluar hidup sehat dengan diabetes, menormalkan kadar gula kita senormal mungkin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti saya anti obat-obatan ya. Kita boleh konsumsi obat, tapi sebenarnya obat itu dikonsumsi kalau darurat. Jangan sampai kita punya dosis obat itu meningkat-meningkat karena kita punya komplikasi makin banyak ya. Jadi yang paling penting itu pola makan Bapak Ibu. Kita harus cari pola makan bagi yang penderita diabetes itu kadar karbohidratnya kalau bisa yang kita cek adalah kadar indeks glikemiknya yang rendah. Jadi kalau nasi kalau bisa diganti deh dengan umbi-umbian gitu ya. Makan umbi-umbian yang kadar indeks glikemiknya lebih rendah. Pun sekarang banyak sekali makanan pengganti nasi seperti apa namanya orang apalagi ya pengganti nasi itu yang bisa menurunkan kadar gula darah. Itu yang harus kita ganti karbohidrat kita kadar karbohidrat yang rasanya mengenyangkan tapi ternyata kadar gula darahnya indeks glikemiknya rendah. Selain indeks glikemik rendah juga load glikemiknya rendah ya. Jadi kalau bisa cari buah-buahan begitu ada diabetes ya buah-buahan yang gulanya kadar gulanya juga rendah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita kalau bisa konsumsi makanan yang sehat ya. Kemudian kita juga rajin olahraga. Jadi bagi penderita diabetes itu olahraga itu wajib sekali Bapak Ibu. Ya olahraganya minimal itu harus rutin, bukan masalah berat atau ringannya ya. Misalnya jalan pagi kita mesti rutin sehari minimal 5.000 langkah gitu ya. Dan itu tiap hari. Karena dengan kita berjalan kaki, baik pelan ataupun kencang, kalau bisa kita kalau olahraga itu sampai kita punya napas itu memburu, jangan nggak napasnya biasa-biasa aja itu bukan olahraga ya. Jalan biasa, jalan cepat. Karena hasil penelitian mampu mengaktifasi pankreas. Nah, selain itu Bapak Ibu, saat ini saya ingin menceritakan tentang terazen. Ya. Terazen ini adalah salah satu nutrisi yang fungsinya mampu untuk memperbaiki semua fungsi organ dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Karena tubuh kita itu butuh nutrisi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena dokter terbaik itu sebenarnya adalah tubuh kita. Ya, kalau kita punya tukang untuk bangun rumah, sepinter-pinternya tukang pasti butuh bahan baku, pasti nanya tukangnya, Pak mana semennya, mana airnya, mana alat-alatnya, saya mau membangun, karena tukang kita pinter. Nah tapi bahan bakunya mana? Oh bahan bakunya nggak ada, kamu juga bohong ya. Jadi terazen ini adalah bahan baku yang fungsinya untuk tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi pada prinsipnya terazen ini sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan semua fungsi organ dalam tubuh kita sehingga kita tampak lebih muda, merasa lebih muda dan menjadi muda. Karena kalau orang muda itu Bapak Ibu nggak punya penyakit.
Jadi kalau usia Anda berapapun, walaupun Anda masih muda, masih kepala 3, masih kepala 4, tapi dicek gula darahnya udah tinggi, tekanan darahnya udah tinggi, kadar lemaknya udah tinggi, trigliseridanya tinggi, asam uratnya tinggi, itu tua sebelum waktunya Bapak Ibu. Yang paling bagus itu berapapun usia Anda, semua parameter kesehatan Anda normal. Walaupun usia 80 tahun, dicek asam urat normal, tekanan darah normal, kadar gula darah normal, LDL normal, HDL normal, urium normal, kreatinin normal, semuanya normal. Itu awet muda Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus menggunakan Terasen Bapak Ibu? Ya, Terasen ini adalah nutrisi Bapak Ibu. Nutrisi yang fungsinya adalah untuk memberi kesempatan kepada kita Sini, Le. ya memperbaiki fungsi-fungsinya. Nah, di dalam Terasen ini Bapak Ibu diambil dari saripati buah-buahan yang secara empirik itu sudah teruji mampu membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Cuma orang pasti bertanya, apa bedanya Terazen dengan produk suplemen atau nutrisi di luar sana juga yang klaim dia bagus, Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya ya bahwa Price International, Price Indonesia ini kalau produk yang diedarkan atau didistribusikan itu pasti produk yang berkualitas atau bermutu tinggi. Karena memang Terasen ini berbeda dengan nutrisi yang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Terasen ini ada buah-buahan, salah satunya adalah buah Morinda citrifolia atau mengkudu ya. Kemudian ada buah Bunica granatum, ada delima, ada cinnamon, ada Centella asiatica. Semua herbal itu diekstraknya bukan dengan pemanasan, Bapak Ibu. Ekstraksinya ekstraksi dingin. Jadi buah-buahan itu Bapak Ibu difermentasi, dikeluarkan asam amino polipeptidanya sampai keluar semua asam amino polipeptidanya, diekstrak 2 kali dengan ekstraksi dingin. Jadi yang ada di dalam Terazen adalah saripati antioksidan hidup yang tersebut bersifat enzimatis. Nah, di luar sana juga banyak, juga herbal-herbal lain dijual di tempat lain, ada ini macam-macam. Tapi kalau bentuknya udah serbuk, kapsul atau tablet, biasanya melalui proses pemanasan, ya. Nah, proses pemanasan ini berbeda dengan konsep yang dikerjakan oleh Terazen. Terazen ini adalah konsep kesehatan dari saripati buah-buahan yang fungsinya mampu untuk memperbaiki sel-sel kita dan diproduksi dingin sehingga sifatnya enzimatis. Nah, di dalam salah satu kandungannya itu adalah zeronin, Bapak Ibu. Zeronin ini adalah disebut alkaloid masternya enzim. Karena masternya enzim, dia mampu melenturkan protein untuk membentukkan sel-sel kita menjadi normal. Meningkatkan imunitas tubuh, mengaktifasi enzim protease. Jadi, kalau kita konsumsi Terasen, bagi mereka yang punya masalah diabetes ya, kita konsumsi rutin, misalnya 5 tetes, 5 semprot ya, 5 semprot pagi, nanti siang 5 semprot, sore kita 5 semprot, mau tidur juga 5 semprot, rutin tiap hari, nanti tubuh kita mempunyai kekuatan untuk memperbaiki fungsi selnya yang tadi sudah resisten sama insulin. Tadi sel kita yang sudah resisten tadi tuh ya, udah budak, insulin bawa gula, dia nggak mau buka pintu. Nanti lama-lama dia mampu membuka pintunya alias resistensinya berkurang sehingga kita punya tubuh mampu memetabolisme gula atau menggunakan gula menjadi energi. Yang pertama. Kedua, dengan adanya prozeronin dan zeronin ini ada dalam Terazen, itu mampu membuat pankreas kita menghasilkan insulin secara normal. Ya, jadi bagi mereka yang tidak punya masalah insulin. Kemudian di dalam Terazen ini juga mengandung beragam mineral, Bapak Ibu. Nah, di antara beragam mineralnya itu, Bapak Ibu, banyak mineral yang kinerjanya mirip insulin. Dia mampu membantu memetabolisme gula di dalam tubuh kita. Tapi karena dia sifatnya nutrisi, Bapak Ibu, dia perlu proses agar tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan. Jadi bukan seperti kita hari ini minum Terasen, besok sembuh, bukan begitu ya. Kita konsumsinya 5 tetes, 5 semprot pagi, 5 semprot siang, 5 semprot sore, sampai 5 semprot malam. Rutin selama sebulan, nanti kita boleh cek dulu Bapak Ibu. Bagi mereka yang diabetesnya sudah kronis, saran saya ngeceknya setelah 4 bulan, ya, bukan yang 1 bulan. Dia bukan sekedar diabetes, juga mampu untuk masalah asma, tumor, migrain, sakit kepala, insomnia, liver, dan sebagainya Bapak Ibu. Termasuk dari kandungan zeronin dan prozeroninnya,
diabetes itu juga mampu, Terasen itu juga mampu untuk meminimalisir masalah penyakit autoimun. Kapan-kapan kita akan bahas lagi tentang manifestasi penyakit autoimun, penyebabnya, bagaimana cara meminimalisir risiko dan mengatasinya melalui terasen ya. Nanti kita bahas di kesempatan, karena pada kesempatan kali ini kita bahas tentang terasen. Nah, karena terasen itu kandungannya bukan sekedar dari apa namanya Morinda citrifolia yang sangat terkenal dengan kandungan iridoidnya, terkenal karena kandungan zeronin dan klorogeroninnya, juga mengandung saripati buah-buahan yang lain, Bapak Ibu. Nah, untuk mereka yang punya masalah diabetes, ini sangat bagus sekali karena dalam terasen ini, Bapak Ibu, ada manfaat dari Centella asiatica. Nah, Centella asiatica ini tumbuhan air yang sangat dikenal di pengobatan Ayurveda untuk mampu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat laju endapan darah kita sama kekentalan darah kita menuju normal karena manfaat dari Centella asiatica ini. Jadi sampai pembuluh darah yang sangat mikro dengan Centella asiatica ini mampu dibersihkan, Bapak Ibu. Dan dia juga punya fungsi sebagai adaptogen, mengatasi stres dan cemas. Dan karena Centella asiatica ini disebut herbal yang sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas otak ya. Karena dia mampu memperbaiki mikrosululer yang ada di pembuluh darah yang sangat halus. Jadi pembuluh darah yang paling halus itu adanya di otak, di mata gitu ya. Ini sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas otak, menguatkan saraf, sehingga otomatis juga mampu membantu mengatasi masalah diabetes bagi mereka yang sudah punya masalah diabetes yang sudah kronis, Bapak Ibu. Dan yang paling penting lagi, Bapak Ibu, penyakit diabetes itu dikenal juga penyakit the mother of disease yang menyebabkan penyakit-penyakit lainnya juga berkumpul di dalam tubuh kita karena efeknya menyebabkan penyakit sekunder. Di dalam terasen ini ada manfaat dari kayu manis, Bapak Ibu. Nah, kayu manis itu sudah sangat dikenal sekali di dunia pengobatan, baik pengobatan Indonesia, pengobatan Ayurveda, pengobatan tradisional Chinese medicine, yang sangat efektif untuk membantu untuk menurunkan kadar gula, baik dengan cara mengeliminasi atau meminimalisir atau mereduksi masalah resistensi insulin yang ada di setiap sel, juga mampu untuk memperbaiki fungsi sel beta yang ada di dalam pankreas. Jadi kan kalau di dalam pankreas itu ada suatu tempat yang namanya Pulau Langerhans. Di Pulau Langerhans ada suatu tempat namanya sel beta. Sel beta inilah yang menghasilkan hormon insulin. Kalau sel beta kita banyak rusak, insulin yang dihasilkan sedikit. Kenapa? Karena Pulau Langerhans-nya kita rusak yang ada di pankreas. Nah, menariknya adalah kayu manis itu mempunyai efek untuk menyehatkan Pulau Langerhans dan sel beta sehingga bisa menghasilkan insulin yang optimal di dalam tubuh. Nah, itu sekilas tentang manfaat terasen dan ini sangat efektif sekali bagi mereka yang sudah capek dengan penyakit diabetes, sudah macam-macam cara penyakit diabetesnya tetap bandel, apalagi diabetesnya udah sampai kronis, sampai kurus mendadak, dan udah kurus bertahun-tahun, badan sudah lemah, dan segala macam. Coba deh terapi dengan konsumsi terasen rutin gitu ya. Tiap hari semprot minimal 4-5 kali semprot sehari ya untuk memperbaiki semua fungsi organ-organ tubuh kita, memperbaiki tingkat sampai ke tingkat sel. Dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan lupa kita punya alat yang sangat luar biasa yaitu TeraCare ya. TeraCare ini juga membantu menstimulasi penyumbatan-penyumbatan, terutama penyumbatan yang ada di pankreas Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi mereka yang punya masalah diabetes, bukan sekedar konsumsi terasen, kalau perlu menggunakan iteracare-nya itu wajib tiap hari minimal 3 kali kalau menurut saya ya, walaupun 10 menit atau 15 kali. Ya. Paling sedikit kita harus pakai minimal 2 kali bagi mereka yang sudah punya masalah diabetesnya sudah kronis ya. Nah, kita lihat kalau kita tahu SOP dari penggunaan iteracare, pertama kali di tangan, kemudian di kaki gitu ya, di seluruh tulang punggung kita, dari tulang punggung servikal, torakal, lumbar, sampai sakral ya. Itu semua dipanaskan sehingga peredaran darahnya lancar, tubuh kita mampu menghasilkan stem cell. Tapi yang paling penting di titik-titik pankreas itu Bapak Ibu yang perlu kita optimalkan di blow lebih lama. Di blow itu lebih lama kalau perlu ya nggak bukan 2 menit, bisa lebih daripada 2 menit agar membantu pankreas kita menghasilkan insulin senormal mungkin gitu ya. Nah, kenapa kita wajib untuk memblow
seluruh tubuh kita bagi penderita diabetes. Karena kita sama-sama tahu orang yang punya masalah gula darah tinggi, darah kita cenderung kental. Jadi sebelum di blow kita konsumsi air putih yang di blow dengan ultra-care juga, ya. Kemudian kita juga blow seluruh tubuh agar peredaran dalam tubuh kita itu kalau sudah hangat itu peredaran darahnya lancar sehingga meminimalisir kerusakan sistem saraf atau kerusakan sistem mikro pembuluh darah seluler ya yang sangat kecil gitu ya. Juga mencegah terjadinya masalah organ-organ tubuh yang lain. Jadi ini sangat penting untuk pemakaian Iteracare rutin bagi yang punya masalah diabetes sudah kronis. Kemudian pola hidup juga harus rajin olahraga, minimal 5.000 langkah setiap hari, tidur juga harus cukup, dan kurangi masalah psikosomatis, masalah psikis, tekanan depresi, tekanan stres. Jadi semua masalah harus kita rilis Bapak Ibu ya, kita lepaskan saja sama yang Maha Kuasa, kita serahkan, kita wakilkan kepada yang Maha Kuasa. Jadi mereka yang orang panjang umur itu biasanya yang punya problem pikirannya paling sedikit. Jadi orang yang jarang punya pikiran aneh-aneh atau yang berat-berat itu biasanya panjang umur Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus selain terapi dengan menggunakan uh, ITERA, kita olahraga, pola makan juga harus bagus Bapak Ibu. Kemudian konsumsi terasen mesti rutin, minimal 5 semprot sehari 4 kali. Kalau udah punya masalah sampai kronis, ingin cepat-cepat keluar masalahnya. Sehingga paling penting itu adalah, kalau orang yang punya masalah diabetes dan ingin kontrol gula darahnya, begitu dia sudah konsumsi terasen, olahraga, pola makan sudah bagus, kemudian kita pakai Iteracare di titik-titik meridian dan titik-titik tubuh kita. Biasanya kalau kita konsumsi makanan 2 jam setelah makan itu nggak mungkin lompat sampai 400 sampai 600. Syukur-syukur dia lompat cuma sampai di bawah 200 mg per desiliter ya. Jadi kalau cuma sampai 180, 160 walaupun tidak normal, tapi itu cenderung lebih aman daripada mereka yang gula darahnya itu kayak yoyo Bapak Ibu. Ada orang kalau dia makan gula darahnya lompat sampai 600, minum obat turun lagi, kebanyakan obat lebih turun lagi hipoglikemik, jadi gula darahnya udah regulasinya udah rusak Bapak Ibu. Itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus rajin olahraga, rajin pakai terakhir, konsumsi terakhir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi mereka yang punya masalah kesehatan, ingin tekan darahnya normal, punya sistem kardiovaskular juga bagus, stamina dan imunitasnya bagus, pencernaannya normal, tidak punya masalah dengan masalah pencernaan seperti MAH, dispepsia, gastroesophageal, punya pernafasan yang lemah, sering ispa, sering batuk, bronkitis, fungsi livernya lemah, rajin-rajin konsumsi terasen. Karena kalau kita punya organ bagus, kita punya ginjal bagus, kita nggak punya masalah dengan asam urat, ya. Kita nggak punya masalah dengan rematik. Kita punya gula darah bagus, kita nggak punya masalah dengan diabetes, ya. Dan kolesterol kita juga normal. Jadi konsumsi terasen, Bapak Ibu, ini tujuannya agar kita awet muda, segar bugar, dan orang yang awet muda itu tidak punya masalah penyakit. Dan bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit, baik penyakit akut, ataupun kronis, janganlah kita berkecil hati untuk keluar dari masalah kesehatan. Sebab itu, jangan hanya melulu don't pop a pill, let's blow juga. Jadi kita juga hanya tidak perlu mengandalkan obat-obatan saja, Bapak Ibu. Cobalah faktor luar lain dengan pola makan sehat, gaya hidup sehat, olahraga sehat, pola pikir sehat, konsumsi nutrisi yang mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel dan menggunakan alat Iteracare secara rutin, dan kita peduli dengan kesehatan, kita bisa sehat. Karena banyak orang bilang, Pak, berarti sehat itu mahal ya? Memang sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagi mereka yang ingin sehat, kita mesti punya visi, punya impian, punya afirmasi, bahwa kita harus sehat dari hari ke hari. Karena itu paling penting dengan cara berusaha untuk memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebab itu, coba bagi mereka yang sudah punya masalah, bukan sekedar diabetes ya, kan karena diabetes itu penyakit primer, tapi biasanya udah punya masalah jantung koroner, udah punya masalah dengan kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Konsumsi secara rutin selama 1 minggu, coba rasakan begitu kualitas kesehatan kita meningkat,
berarti kita bisa keluar dari masalah kita, kesehatan kita yang akan datang dengan cara rajin untuk memperbaiki kesehatan kita. Oke Bapak Ibu, mungkin saya sudah berbagi cukup lama, udah berapa jam ya, saya sharing kesehatannya 1 jam ya. Terima kasih atas waktu luang yang sudah Bapak Ibu sempatkan untuk mendengarkan cerita tentang masalah diabetes dan bagaimana solusinya dengan terasin dan isolasi. Oke, saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa, Ibu Fania. Oke, terima kasih Pak Nyoto atas sharingnya. Sebentar, saya sudah stop screen-nya kan ya. Suara saya udah terdengar lagi kan ya. Karena kok saya nggak dengar suara saya sih, nggak seru deh. Sebentar. Oh, udah, sudah terdengar. Oke, jadi jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngelihat tadi ya, kalau kita ngelihat tadi itu begitu banyak ternyata potensi-potensi gaya hidup kita yang ternyata tuh bikin memicu diabetes gitu. Dan ternyata memicu diabetes itu pun tidak disangka-sangka makanan ya, nggak cuman hanya terkait gula doang ya, tapi ternyata dari makanan juga. Nah, ternyata kalau tadi denger ya, gula itu kecanduannya melebihi rokok dan itu ternyata menyeramkan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kalau kalau gula itu benar kata Pak Nyoto, kita nyari mulu gitu karena ya saya jujur aja saya pun seperti itu, saya nyari mulu dan bisa bisa dibilang mungkin saya kecanduan melalui kopi gula aren misalnya seperti itu. Nyandu kayaknya kalau sehari kagak ada kopi pakai gula aren tuh kayaknya hidupnya hilang setengah. Dan ternyata itu pun harus kita belajar mengurang apa ya, bukan mengurangi ya, pelan-pelan tidak dibiasakan gitu. Biarpun kita sorry, biarpun kita terus-terusan, oke, sepertinya jaringan satu lagi saya mati. Biarpun kita terus-terusan Bapak Ibu punya device kita ngeblow terus-terusan, terus kita Terazen sehari 5 kali semprot, tapi kalau misalnya makanan atau mungkin cara kita kecanduan itu nggak bisa kita kontrol, itu susah gitu ya. Oke, nah saya akan baca pertanyaan-pertanyaan ya. Pasti ini banyak banget nih yang nanya. Sebentar ya, ini dari mana ya? Hmm, apakah Terazen bisa untuk anak ADHD atau autis? Oke, kita jawab aja ya. Ya, Biasanya kan kalau anak ADHD itu atensi defisit hiperaktif disorder gitu ya. Itu biasanya kalau anak ADHD itu kan ada triggernya atau pemicunya. Pemicunya nggak langsung anak ADHD itu langsung dia atensi defisit hiperaktifnya itu kumat. Penyebabnya kan nggak boleh makan yang mengandung gula, makanya sesuatu yang mengandung gluten ya, itu kan dia biasanya anak ADHD atau ADD, ADHD atau ADD itu mirip ya, attention deficit disorder atau attention deficit hyperactive disorder. Itu anak kebutuhan khusus. Pemicunya jangan dikasih konsumsi makanan yang mengandung gluten. Kedua, makanan yang kadar gulanya tinggi. Karena begitu dikasih kadar gulanya tinggi, pasti langsung hiperaktif, Bapak Ibu. Penyebab utamanya sebenarnya itu karena leaky gut syndrome, sindroma usus halus yang bocor. Akibatnya banyak sampah yang dibawa ke otak. Nah, akibatnya karena banyak sampah yang dibawa ke otak, Bapak Ibu, dia berkabut fogi, dia punya otak itu lama-lama, belum lagi dia sistem kekebalan tubuhnya juga rusak, Bapak Ibu. Nah, jika dia konsumsi oke. terasentesin, Bapak Ibu, itu meminimalisir Kemudian dia tantrum. Terazen bisa untuk Halo? Ya. Terasen sangat membantu sekali Bapak Ibu bagi hmm, mereka yang punya masalah ADHD. Dan bagi mereka yang mau coba, saya senang sekali karena saya menunggu juga testimoninya kan gitu ya. Tapi yang paling penting pola makan dari anak ADHD itu juga harus diperhatikan. Ya, jangan konsumsi makanan yang karbohidrat tinggi, yang hindari yang mengandung gluten, dan konsumsi terasen itu kalau anak-anak bisa kita semprot ke air juga nggak masalah. Kadang-kadang anak semprot di bawah lidah nggak bisa, ya udah kita semprot di air minumnya aja, 5 semprot dia minum, nanti siang 5 semprot minum.
Tapi untuk meminimalisir dia itu apa namanya terkena masalah hiperaktifnya atau atensinya dia masalah atensinya kan berkurang segalanya terganggu ya. Itu proses Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah konsumsi rutin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nanti ada banyak perubahan setelah biasanya lewat dari 1 bulan dengan konsumsi rutin. Jadi yang paling penting itu konsumsi harus konsisten dan persisten, itu yang paling penting. Ya, jadi terasen ini bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai usia lanjut, termasuk yang punya masalah dengan ADHD atau ADD. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Oke, berarti aman untuk dikonsumsi untuk Ya, usia. Mm-mm. Apakah Terazen bisa untuk face care? apa itu? Apakah Terazen bisa untuk perawatan wajah? Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Karena terasen ini kan sebenarnya dari saripati buah-buahan yang memang kandungan vitamin C-nya tinggi Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu yang namanya kulit manggis itu kadar vitamin C-nya tinggi. Itu juga sama tahu punica granatum atau delima kadar vitamin C-nya tinggi. Termasuk Moringa citrifolia itu vitamin C-nya tinggi. Nah, Bapak Ibu, yang namanya kolagen itu bisa terbentuk di kulit, syaratnya adalah harus mengandung vitamin C. Jadi kalau Anda konsumsi suplemen yang mengandung kolagen tapi tidak ada vitamin C-nya, jangan harap membuat kulit Anda menjadi kenyal atau membuat kulit Anda menjadi lentur atau membuat semua masalah eh, kulit Anda yang tadinya udah kering, mengeras, banyak apa namanya keriput bisa teratasi karena kunci utamanya adalah vitamin C. Dan untuk mencerahkan wajah juga harus banyak vitamin C. Jadi bagi mereka yang punya masalah kulit ingin kelihatan lebih awet muda, karena sifatnya kan sebenarnya konsumsi keratin ini membuat tampilan kita menjadi lewat lebih muda dari usia sebenarnya kan. Harus konsumsinya rutin. Nanti kita bisa lihat sendiri dari kulit kita. Pertama ya, kalau kita lihat itu dari rona kulit itu harus rata. Kedua, kita punya rona kulit itu biasanya juga lebih cenderung pori-porinya mengecil dan lembab. Dan yang paling penting Bapak Ibu, Terasen ini juga bukan sekedar obat yang bisa kita konsumsi. Bahkan kita kena luka pisau, luka apapun, kita semprot di luka itu lebih efektif dibandingkan kita menggunakan pakai obat merah atau obat lainnya ya. Karena dia ada efek antibakteri, anti jamur, anti virusnya. Oleh sebab itu, tirasin itu tidak bisa basi walaupun dia tidak ada bahan pengawetnya. Karena memang sesuatu yang sudah diekstrak secara dingin, dia menghasilkan antibakteri, anti jamur, dan anti virus. Jadi bagi mereka yang punya masalah, misalnya kalau anak remaja kan masalah hormonal ya, begitu hormonal kulitnya berminyak, begitu berminyak timbul bakteri di kulit-kulitnya sehingga cenderung jerawat. Itu bisa disemprot dengan terasen Bapak Ibu. Disemprot rutin, bakteri yang menyebabkan jerawat itu dieliminasi, jerawatnya lama-lama berkurang. Jadi bisa disemprot di muka ya. Bahkan bisa dicoba bagi mereka yang punya flek asal rutin ya disemprot muka juga. Tapi bukan sekedar pakai Terasen, kita juga bisa pakai Itera Care kalau ingin perawatan kulit ya. Kita bisa blow di muka kita, baik muka kita itu karena ingin awet muda. Karena kan untuk mengaktifasi epidermis growth factor, hormon pertumbuhan kulit, peredaran darah kita mesti lancar. Nah, cara melancarkan peredaran darah di mikroseluler pembuluh darah yang ada di kulit muka, yang nggak mau kita pakai Itraker. Apalagi dibantu dengan nutrisi dari dalam yang bisa juga kita pakai di luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau Anda kena air panas atau minyak panas, Anda punya terasen, semprot buru-buru Bapak Ibu, agar nggak melembung. Melembung itu kadang-kadang kan kalau kita kena air panas, pakai odol, pakai apa tetap melentung Bapak Ibu. Saya garansi pakai pakai odol, pakai apa-apa itu tetap melentung. Jadi eh, melentung isinya air. Nah, tapi kalau disemprot pakai terazen, walaupun tetap panas rasanya, tidak akan melentung atau tidak akan menjadi apa namanya itu bengkak berair itu. Kulitnya seperti itu. Dan itu udah banyak sekali testimoninya, termasuk saya. Sudah sering kalau kena air panas atau kena minyak panas atau apapun yang membuat sesuatu yang panas, saya pakai terazen agar kulit saya tidak melentung. Oke, Ya, ada lagi mungkin pertanyaan lain? menarik banget. Berarti Terazen itu bisa dibilang satu botol untuk hampir apapun gitu ya. Ya, Heeh, dan kalau ngomongin kulit sih kemarin saya pun juga nyoba. Jadi kemarin tuh digigit nyamuk, kan digaruk ya sampai 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 gemes dan ternyata terluka. Akhirnya saya coba nyemprot pakai Terazen, kering loh,
lukanya gitu. Berarti Ya, kan sedahsyat itu enzim kalau kena ke tubuh kita. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Ya. ya Oke, pasti lanjut. banyak. Akibat diabetes terdampak mata kabur sampai kebutaan. Apakah Terazen dan Aiteracare bisa membantu proses pemulihan penyembuhan? Berarti ini posisinya udah Oke, buta. nah, masalahnya kalau buta itu sarafnya sudah putus, Bapak Ibu, kita mohon maaf ya, kalau dia masih sarafnya masih berfungsi gitu ya, masih berfungsi dalam arti masih nyambung. Cuma kalau sudah matanya sudah sampai buta, kemudian juga aliran darah udah nggak ada juga di mata itu karena udah penyakitnya demikian kronis sampai peredaran darah di mata itu sebenarnya udah ngeblok sama sekali sehingga tidak bisa lagi darah mengalir di matanya dan mungkin juga sarafnya juga putus, kita nggak bisa janji kepada siapapun hal yang miracle lah Bapak Ibu. Yaitu itu udah di luar kemampuan alat maupun dengan nutrisi. Jadi kalau bisa, kalau matanya masih rabun-rabun ataupun matanya foggy berkabut gitu ya, kita kalau perlu rajin menggunakan terasen, konsumsi rutin, pola makan dan gaya hidup kita diperbaiki, itu biasanya dengan perjalanan waktu ya, asal konsisten persisten, itu penglihatannya akan membaik. Dan saya jujur aja udah banyak sekali yang saya bantu bagi mereka yang bahkan udah punya penyakit diabetes kronis ya, sampai jalannya aja itu sampai merayap Bapak Ibu. Merayap itu karena udah nggak bisa ngelihat ya. Tapi karena konsumsi terazennya dia itu yakin dan dia persisten konsisten, sekarang udah jalan normal, udah bisa aktivitas, tadi jalannya juga mesti pelan-pelan, sekarang udah bisa lari. Dan kalau udah bisa beraktivitas Bapak Ibu, kita harus gunakan tubuh kita untuk berolahraga. Jadi yang paling sulit untuk kita sehat itu adalah olahraga Bapak Ibu, karena gampang mengucapkannya, melakukannya susah ya. Apalagi bagi mereka yang penderita diabetes itu wajib sekali jalan kaki minimal 5.000 langkah. Itu minimal kalau bisa. Syukur-syukur 10.000. Tapi bagi mereka yang sebelum sampai kita punya organ kita itu mati, tidak bisa dialiri darah lagi, karena sudah kronis, dari sekarang moga-moga kita harus berjuang dengan pakai alat Iteracare dan konsumsi terasen secara rutin. Itu aja Bapak Ibu ya. Ada Oke. lagi? Semoga dengan perpaduan Blue Aetera dan Terazen jadi solusi bagi yang ada keluhan diabetes. Iya, amin. Oke, malam Pak mau nanya kalau endometriosis berapa kali pemakaiannya dalam sehari? Nah, endometriosis itu kan sebenarnya masalah dari kita kalau menstruasi ya, nggak tuntas Bapak Ibu. Akibatnya dia menimbulkan lapisan di rahim kita berupa yang namanya airnya sisis belakang itu biasanya disebut iritasi. Ada infeksi dari apa? Kotoran ataupun yang tidak bisa keluar secara tuntas. Jadi bagi mereka yang punya masalah endometriosis itu karena dia fungsi dari masalah eh, rahimnya kurang bagus Bapak Ibu. Nah, jadi kalau konsumsi terasen rutin 5 semprot pagi, 5 semprot siang, 5 semprot sore, 5 semprot malam, nanti lama-lama tubuh kita punya kekuatan untuk mendetoksifikasi semua sampah hasil menstruasi kita yang belum tuntas. Sehingga kita punya lapisan endometriosis itu yang radang itu bisa membaik Bapak Ibu karena sampahnya itu bisa dikeluarkan secara sempurna. Apalagi kalau kita bantu dengan di terapi dengan Iteria Care ya dari kita bantu dari dipanaskan dari apa namanya bagian rahim itu kan biasanya putar ke bawah ya dipanaskan rutin dan sekitarnya dari depan juga bagian dari pinggang ke bawah sampai tulang ekor dipanaskan juga kiri kanannya sehingga nanti rahimnya itu bisa kontraksi untuk mendetoksifikasi semua sampah yang nggak keluar sehingga nanti lama-lama masalah endometriosis tersebut bisa mereda atau reduksi karena sampah dari sisa menstruasi yang nyangkut bisa keluar. Dan dibantu dengan konsumsi terapi secara rutin, itu membantu sekali bagi mereka yang punya masalah endometriosis dan tidak berulang lagi masalahnya. Ya, itu saja dan harus dicoba Bapak ya dengan masalah endometriosis. Karena kita kalau bisa sehat dengan cara yang paling bijak. Oke, ada lagi. Ada lagi nih, kalau misalnya untuk yang diabetes udah akut, bagaimana pemakaiannya? Oke, Oh, jadi kalau diabetes akut itu kalau bisa kita usahakan sampai ke diabetes toleransi gula terganggu atau pradiabetes. Jadi kita mesti punya alat sendiri deh, minimal alat untuk uji, itu alat juga nggak mahal ya, kita bisa uji rutin
Kita punya gula darah sebelum makan dan sesudah makan rutin ya. Dan kita konsumsi terazen itu rutin. 5 semprot pagi, 5 semprot siang, 5 semprot sore, cukup-cukup 5 semprot malam. Dan bagi mereka yang sudah akut, yang gula darahnya sudah lebih dari 400 mg, kalau bisa ya harus rutin ya. Jadi jangan pelit lah sama tubuh kita, karena kan kita khawatir ya. Yang paling kita khawatir efek samping dari mana penyakit diabetes itu membuat komplikasi ke penyakit yang lain. Jadi kalau perlu kita harus konsumsinya itu jangan 1 botol. Kalau perlu ya 5 botol, 6 botol dalam 1 bulan, karena kita mesti bongkar dulu semua sampah sampah eh, glukosa yang ada dalam darah. Jadi Bapak Ibu, ini bagi mereka yang sudah punya masalah diabetes kronis ya, akut juga sama ya. Waktu dia konsumsi terasen secara rutin, nanti dia punya reseptor dari sel itu membaik ya. Pada saat dia membuka reseptornya dan sampah dari gula yang lama dalam sel itu dibuang, jangan kaget ada kenaikan gula darah semu karena dia sifatnya detox. Jadi bagi mereka yang terapi baik pakai Iteraker maupun pakai terazen, begitu tubuh kita bisa bongkar semua sampah yang di dalam sel yang tadinya nggak bisa di detox gitu ya, itu ada kenaikan dulu tapi sifatnya semu. Karena kenapa saya sebut semu? Walaupun gula darahnya tinggi tapi polidipsi, poliuria sampai polifaginya gejalanya itu menurun ya. Jadi kan paling sering itu orang diabetes itu malam tidurnya terganggu, bisa bangun 4 kali, 5 kali karena buang air kecil terus menerus. Tapi setelah konsumsi terazen ataupun pakai Itera rutin, dia mungkin terbangun juga, tapi nggak sampai 5 kali, mungkin 1 sampai 2 kali. Ya, jadi lama-lama nggak terganggu sama sekali gitu ya. Itu berkurang, tapi gula darahnya kok naik, itu lagi detox. Biasanya di minggu ketiga kalau kita konsumsinya rutin. Tapi kita nggak usah khawatir karena tubuh kita sudah mampu bongkar gula dalam sel ya, dia udah reseptornya udah kebuka ya, sehingga sampahnya bisa dibongkar. Itu nanti kita proses menuju penyembuhan. Itu disebut juga dengan healing krisis atau tindak balas. Jadi bagi mereka jangan putus asa, bagi mereka yang sudah punya penyakit diabetes akut maupun kronis, ayolah kita rubah dengan gaya hidup sehat ya. Nanti suatu saat kita sharing lagi dengan pola makan yang terbaik seperti apa, olahraga yang terbaik, gaya hidup sehat terbaik seperti apa, nanti kita bisa atur dengan Mbak Fania karena mungkin masalah diabetes itu menarik sekali untuk dibahas gitu ya. Ya udah, saya Oke, jadwal Bapak bulan depan. oke siap. Oke, ada lagi nih, bagaimana jadwal konsumsi terapi? Apakah boleh berkaitan dengan jadwal konsumsi obat dan suplemen lain? Oke, jadi Bapak Bapak Ibu, kalau kita konsumsi terasen itu sebaiknya di apa namanya itu dengan suplemen lain nggak masalah ya. Contohnya begini, karena kan kandungan terasen itu sebenarnya dari saripati buah-buahan, baik saripati mengkudu, delima, kulit manggis, kemudian pegagan, mungkin cinnamon dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya makanan Bapak Ibu, bukan sesuatu yang uh, kimiawi sintetik seperti derivatif dari obat-obatan. Tapi kalau kita memang wajib konsumsi obat karena kita punya masalah sudah penyakit kronis, saya sarankan ada jeda 30 menit. Ya, 30 menit kita konsumsi obat, cukup 1 jam baru kita konsumsi nutrisi apapun, bukan sekedar terasen. Anda boleh konsumsi nutrisi yang lain, ya apapun nutrisinya, atau herbalnya, ataupun suplemennya, kalau perlu jedanya 30 menit sampai 1 jam ya kadang-kadang 30 menit lama saya mau buru-buru tidur ya udah deh nggak usah 1 jam 30 menit nggak apa-apa. Tapi kalau digabung dengan suplemen yang lain bagi saya nggak masalah karena suplemen itu sama-sama makanan ya. Jadi saya konsumsi suplemen misalnya dari apa minyak ikan misalnya ya, boleh digabung dengan terasen karena sama-sama makanan gitu Bapak Ibu. Ya, Oke, ada lagi pertanyaan? semoga sudah menjawab ya. Oh, udah langsung terima kasih Pak. Jadi sebenarnya terazen, Bapak Ibu nggak perlu takut terazen itu apa aman gak ya atau enggak gitu. Bahannya semuanya base-nya adalah alami dan semua bagian-bagian bahan-bahannya itu memiliki fungsi yang terbaik, memiliki manfaat yang terbaik yang diambil dan dipilih akhirnya menjadi terazen. Jadi Anda tidak perlu takut kalau kalau lagi sambil konsumsi obat atau mungkin menderita lagi sakit apa, malah tubuh Anda yang lagi merasa sakit, kalau ditambah dengan terazen dan juga rajin konsisten terapi dengan Aithera, itu hasilnya luar dalam bekerja sama dan akhirnya menghasilkan tubuh yang semakin lama semakin membaik karena proses pemulihan dari dalam dan semburan blower dari luar seperti itu ya. Nah, untuk Anda semuanya pun juga
saya mau menginformasikan juga, silakan Anda bisa, produknya udah ada dari selama bulan Agustus ini udah ada, udah masuk. Jadi silakan Anda bisa melakukan pembelian atau mungkin mau melakukan redemption juga bisa. Ya, jadi itu harganya di 1.050.000 ya. Kalau misalnya dalam hati ada yang ngematin mahal banget, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kalau orang sakit diabetes itu kerja Anda bolak-balik rumah sakit ya. Bolak-balik rumah sakit, minimal ketemu dokter, sekali ketemu dokter 500.000 baru adminnya doang. Ya, jadi ngebandinginnya itu adalah ngebandingin dengan kondisi orang-orang yang sudah diabetes dan harus bolak-balik. Ya. Bandingkan dengan kita memberikan nutrisi yang terbaik dalam tubuh kita, kita investasi dari sekarang dengan 1.050.000 itu menurut saya itu sangat harga yang terbaik dengan kandungan yang ada. Bapak Ibu coba nanti kapan-kapan Anda jauh mempelajari tentang Terazen, Anda lihat bahannya masing-masing, wah ternyata itu bagus sekali bahannya. Ya, ini saya testimoni pribadi, bukan karena orang pres, tapi kalau saya pelajarin setiap bahan-bahannya itu bahan-bahannya benar-benar bagus dan mahal. Gitu. Jadi 1.050.000 itu sangat terbaik. Ya, jadi silakan Anda mencoba ya. Mencoba pakai redemption juga boleh. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik, sekelibat lewat. Untuk pengapuran dan ada diabetes, untuk olahraga 5.000 langkah, untuk pengapuran banyak jalan dibatasi. Oke, jadi maksudnya Oke, jadi dia pengapuran tapi ada diabetes juga, tapi kita disuruh 5.000 langkah, tapi kalau pengapuran itu kan dibatasin jalannya. Gimana tuh, Pak? oke. Jadi kalau orang punya masalah pengapuran itu ya, sebenarnya kan kita punya tulang itu dia merombak juga sekaligus membangun, namanya osteoblast dan osteoklas. Jadi bagi mereka yang punya masalah pengapuran, dia merombak tapi membangun kembalinya nggak benar. Karena mungkin dari faktor kalsium ion yang dibawa oleh protein kurang optimal, kita punya enzim protease kurang optimal, sehingga tidak bisa menghasilkan tulang yang baik, yang normal gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau begitu bagaimana? Ya itu sebenarnya dari fungsi organ tubuh kita yang sudah lemah Bapak Ibu, mengakibatkan kita punya masalah osteoblast di pembentukan tulang itu nggak normal. Jadi kalau kita rajin untuk konsumsi terazen dan iteraker itu rutin, nanti lama-lama begitu pembentukan tulang kita menjadi bagus, kita punya masalah pengapuran itu bisa minim atau berkurang, reduksi, baru kita belajar untuk berolahraga. Nah, untuk berolahraga itu bagi mereka yang punya masalah penyakit sudah berat, apalagi yang punya masalah diabetes sudah kronis, jalan aja susah, ya nggak langsung 5.000, Bapak Ibu. Dari sedikit-sedikit dulu, ya. Dari 500.000 langkah, 500 langkah, 1.000 langkah, tapi begitu badannya sudah enak, lama-lama minimal 5.000 langkah agar optimal. Termasuk juga mereka yang punya masalah osteoartritis, rheumatoid artritis, yang punya masalah autoimun ya, itu kan karena masalah kita punya organ fungsinya tidak optimal. Begitu semua masalah pengapuran kita reduksi atau berkurang, gula darah kita membaik, harus kita paksakan tubuh kita untuk bergerak, nggak langsung 5.000, karena olahraga itu penting untuk kesehatan kita, tapi nggak langsung 5.000, tapi berproses begitu kita punya keluhan kesehatan itu sudah reduksi atau berkurang, gitu Bapak Ibu, ya. Oke. Ya, jadi bertahap ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba semprot hari ini besok jadi bisa gitu ya. Jadi memang harus bertahap dan dilatih. Seperti itu. Begitu juga dengan proses Anda menggunakan Aetera Bio, Terazen, dan semua produk-produk Lifefood, semuanya harus bertahap. Yang penting adalah konsisten Bapak Ibu, setiap hari Anda lakukan dan Anda percaya, Anda yakin bahwa alat dan produk yang sedang Anda pakai, Anda konsumsi itu pasti akan membantu untuk kesehatan Anda ya. Jadi jangan minjem itu produknya ya. Ya, jadi harus punya sendiri, harus konsisten lakukan dan yakin kalau produk kita itu produk yang Anda punya ke semua Anda. Ya, dan menarik sekali untuk materi hari ini untuk diabetes. Ini saya pun agak tertarik jadilah kapan-kapan. anak-anak cucu Halo, halo. Tadi ada yang nanya ya? Enggak ya? Oke, ya. Jadi saya jadi tertarik nih untuk kalau udah tahu ada diabetes, kayaknya seru nih ya kalau kapan-kapan nih kita bedah
bersama tentang asam urat kali ya. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya telah mengikuti training hari ini dan juga banyak yang sudah share kepada kita diabetes sampai ke ampas-ampas diabetes itu semua dikulik ya, sehingga kita tahu bahwa oh ternyata diabetes seperti itu. Proses bisa sampai ada diabetes itu gimana? Gaya hidup kita tuh sebenarnya awalnya gimana? Kenapa diabetes nggak hilang-hilang gitu ya? Banyak sekali insight yang kita dapat dan tentunya pasti bermanfaat untuk Anda. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan bermanfaat untuk Anda, jangan hanya disimpan untuk diri sendiri, karena saya yakin Anda di lapangan pasti menemukan rekan-rekan yang bisa jadi memiliki riwayat riwayat diabetes ya. Dan Anda share tentang ilmu yang Anda dapat hari ini sambil Anda promosikan Terazen dan juga bisa ditambah dengan produk Aitera kita. Ya, jadi dengan harapan Anda sehat, tapi pasti akan lebih baik lagi kalau kita bisa membantu untuk menyehatkan orang lain. Ya, nah, oke. Em, ini saya akan memberikan satu pertanyaan terakhir, ya. Jadi untuk Anda semua yang punya pertanyaan, saya udah nggak buka lagi ya. Tapi kalau misalnya mau tanya, bisa leave message ke CS, nomor CS kita nanti akan dibantu. Pak, ini yang terakhir ya. Bagaimana yang penyakit akun SOP-nya berapa lama untuk penyembuhan? Hmm, Oke, Bapak Ibu, kita termanifestasi penyakit itu juga karena sebenarnya perjalanannya panjang ya, nggak langsung kita tiba-tiba kena penyakit diabetes, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba kena penyakit jantung, itu nggak, prosesnya panjang Bapak Ibu. Itu penumpukan toksik masuk ke dalam tubuh kita namanya intoksifikasi, itu prosesnya step by step sampai ke tubuh kita tidak mampu beradaptasi, organ-organ tubuh kita rusak, sel-sel kita melemah, kita baru termanifestasi penyakit gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin sehat dari semua keluhan penyakit itu, tidak bisa simsalabim, prok, jadi apa? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi mesti berproses, dan protokol itu bagi saya kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu. Jadi Anda pakai iTracker rutin setiap hari, Anda konsumsi Terazen rutin setiap hari, Anda boleh lihat peningkatan kualitas kesehatan Anda itu kurang lebih 3 bulan jika Anda konsekuen, persisten, dan konsisten. Itu Anda bisa cek lagi semua raport kesehatan Anda itu pasti akan mengalami perubahan menuju perbaikan. Cuma nggak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, kalau bisa 3 bulan protokol kita wajib rutin. Setelah kita pakai intensitas dengan konsistennya rutin selama 3 bulan, begitu rapot kita bagus, ya kita konsumsi terazennya cukup ya sehari 2 kali atau 3 kali atau sekali atau 2 kali nggak masalah, karena kita udah bongkar dulu semua sampah kita, detoksifikasi semua udah, dan kita lihat dari perkembangan kualitas kesehatan kita, kebugaran kita itu protokolnya kurang lebih 3 bulan. Jadi harus untuk meraih kesehatan itu perlu perjuangan Bapak Ibu ya, karena kesehatan itu layak kita perjuangkan, hidup sehat segar bugar di usia berapapun layak kita perjuangkan, karena kalau kita sehat kita bisa berbagi gitu Bapak Ibu. yap. Oke, saya kembalikan lagi pembahasannya. Mm-mm. Semoga sudah menjawab ya. Jadi suatu penyakit itu kan datang dari apa ya? Kumpulan dari zaman kita muda sampai akhirnya ada satu waktu kita akhirnya terkena. Jadi itu kan akumulasi bertahun-tahun. Jadi ya bukan aja ya. Tentunya kita nggak mungkin mengharapkan penyembuhannya langsung set gitu ya, satu hari kelar gitu ya. Jadi memang harus ada yang harus kita bayar juga. Jadi berproses ya. Jadi selama 3 bulan silakan Anda konsisten, tapi jangan konsisten Terazen dan Aitera tapi tetap makan gorengan sama minum gula, itu sama aja bohong ya. Jadi tetap harus gaya hidupnya juga harus kita atur, kita konsistenkan sebaik mungkin. Pasti 3 bulan itu akan ada hasil yang terbaik. Kayak gitu ya. Oke, jadi untuk Anda semuanya makanya kenapa Terazen itu diciptakan dalam bentuk cair, jadi tinggal semprot, jadi nggak bakal ngerepotin kita semua. Tinggal bawa, tuh bentuknya juga praktis, bisa dibawa-bawa kemana-mana, tinggal semprot juga. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas hari ini. Pak Nyoto, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu Banyak materi. Bapaknya atas kesempatannya. Semoga Anda semua sehat selalu dan jangan lupa pakai produk kita semua, pakai cobain semuanya konsisten dan pastikan Anda punya ya, jangan pinjam karena kita mau Anda konsisten, kita juga mau Anda juga sehat. Terima kasih, saya Fania pamit, kita ketemu di acara selanjutnya. Fania pamit, dadah. Pak Yoto, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Dadah.
Dadah. Rekamannya akan di-share, jadi akan di-upload ke YouTube ya. Jadi tenang aja. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam.